Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya ya di kelas Sistem Informasi Manajemen ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita pertemuan ke-12 ya. Kita masuk ke topik sistem perdagangan elektronik ya, topik yang baru lagi ya. Jadi di sini nanti teman-teman tuh harapannya bisa menjelaskan mengenai apa sih yang menjadi dasar-dasar dalam perdagangan elektronik, terus bagaimana teman-teman bisa menjelaskan bagaimana proses yang terjadi dalam sistem perdagangan elektronik secara umum ya. Nah, perdagangan elektronik di sini maksudnya itu bukan jualan alat-alat elektronik gitu, tapi berdagang seperti biasa lah, berdagang komersial seperti biasa, namun melibatkan perangkat alat-alat elektronik atau menggunakan alat-alat teknologi informasi. Jadi perdagangan elektronik di sini memang alat-alat elektronik itu digunakan sebagai pendukung dalam proses berdagang semacam itu ya. Jadi dia nanti bagaimana dalam proses berdagangnya itu bisa lebih cepat, akurat, tepat waktu ya. Proses pembayarannya juga cepat ya, tanpa menggunakan uang fisiknya tapi bisa menggunakan e-money misalnya. Nah, itu kan salah satu contoh perdagangan elektronik yang membentuk dasar-dasar perdagangan elektronik ya. Jadi perdagangan elektronik di sini dia itu mengubah kompetisi penjualan ya, kemudian kecepatan tindakan, perbaikan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, kemudian produk pembayaran ke pelanggan ya, ataupun pembayaran ke perusahaan ataupun perusahaan ke pemasok, tentunya dengan menggunakan perangkat alat elektronik. Jadi memang prinsipnya perdagangan elektronik itu tidak sebatas jual beli online, tapi juga meliputi pengembangan pemasarannya, penjualannya, pengirimannya ya. Kemudian transaksi antar jaringan, antar pelanggan, transaksi dengan mitra, transaksi dengan pemasok itu menggunakan alat elektronik. Itulah yang menjadi dasar-dasar perdagangan elektronik yang akan kita bahas seperti itu. Nah, memang sistem perdagangan elektronik di sini membutuhkan beberapa perangkat, salah satunya adalah untuk menyambungkan jaringan. Itu kan ya menggunakan internet ya. Jadi memang dia sangat tergantung sekali, sistem perdagangan elektronik itu sangat tergantung terhadap internet ya, dan pendukung-pendukung lainnya, komputer, aplikasi atau perangkat lunak seperti itu. Nah, perdagangan elektronik itu ruang lingkupnya itu meliputi beberapa hal ya. Jadi perusahaan yang mengimplementasikan sistem perdagangan elektronik itu dia perlu menggunakan teknologi yang berbasis internet atau aplikasi. Nah, proses bisnis elektronik itu juga memasukkan proses bisnis elektronik seperti apa? Melakukan akses ekstranet ya. Kemudian melakukan akses data persediaan, melakukan akses pelanggan, pemasok ya. Jadi pelanggan dan pemasok itu bisa mengakses persediaan langsung ke perusahaan kita. Itu salah satu perdagangan elektronik ya. Mungkin contohnya ya e-commerce itu contoh, salah satu contoh. Karena e-commerce itu langsung update tuh. Ketika kita jual, kita beli gitu, persediaannya tinggal berapa di situ sudah langsung muncul kok. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, e-commerce lah ya, seperti itu. Nah, itu berbasis aplikasi juga ya itu. Nah, kemudian keuntungannya apa melakukan sistem bisnis elektronik ini? Bisnis elektronik ini banyak sekali keuntungannya karena kita bisa transaksi dimanapun, kapanpun ya. Terus mau bisnis apapun itu bisa. Nah, ini memang cocok sekali kalau contohnya itu ya e-commerce tadi, implementasinya pada e-commerce itu. Salah satu ruang lingkup salah satu contoh perdagangan elektronik ya. Nah,
Kelebihannya lagi apa? Kita tidak perlu susah payah harus mengeluarkan biaya untuk transportasi. Kita sudah terus kemudian akses fisik, kontak fisik juga terminimalisir. Kita tidak tidak harus kontak langsung seperti itu. Dan transaksinya bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Kesepakatan pertemuan antara pembeli dan penjual juga tidak harus di tempat yang tidak harus ketemu tatap muka intinya. Jadi di lain tempat pun, di tempat yang berbeda itu bisa melakukan perdagangan elektronik. Nah, memang itu salah satu manfaatnya seperti itu ya. Jadi itu salah satu pengguna termasuk teknologi informasi yang berkembang sangat canggih dan pesat sehingga memunculkan ide-ide kreatif. Muncullah yang namanya e-commerce. E-commerce itu memang salah satu contoh yang paling sederhana dan paling itu sudah kita temui sehari-hari, dan itu memang contoh yang tepat ketika kita berdiskusi mengenai sistem perdagangan elektronik. Nah, teknologi dalam perdagangan elektronik itu apa saja ya? Semua alat teknologi ya, teknologi informasi, teknologi perdagangan, internet, extranet ya, aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras ya, perangkat lunak sistem dan seterusnya. Itu salah satu teknologi dalam perdagangan elektronik. Nah, perdagangan elektronik kategorinya ada beberapa macam. Yang pertama itu bisnis ke konsumen. Jadi ini bisnis ini mempertemukan antara perusahaan dengan konsumen atau perusahaan menjual ke konsumen. Nah, ketika dia menggunakan sistem perdagangan elektronik atau perusahaan itu menggunakan perangkat perdagangan elektronik, otomatis dia dalam menawarkan ke konsumen, perusahaan itu menggunakan katalognya secara elektronik, penawarannya secara virtual, pengolahan pesanannya secara interaktif melalui live dan seterusnya. Sistem pembayaran melalui elektronik, entah itu EDC, e-money atau mungkin melalui transfer ya. Kemudian dalam melayani pelanggan dengan menggunakan sistem online. Nah, itu kategori perdagangan yang pertama. Yang kedua, konsumen ke konsumen. Jadi ini untuk mempertemukan konsumen dengan konsumen ya. Jadi antara konsumen dan konsumen itu bisa melakukan transaksi. Nah, ini contohnya ya tadi e-commerce tadi ya, marketplace ya. Itu. Kemudian bisnis ke bisnis, mempertemukan antara perusahaan dengan perusahaan sehingga bisa terjadi kolaborasi antar perusahaan melalui alat elektronik, internet, intranet dan seterusnya, aplikasi. Nah, itu bisa. Ya, kemudian yang keempat, bisnis ke perdagangan elektronik pemerintah. Nah, ini antara perusahaan swasta dengan pemerintah yang ditemukan dengan menggunakan alat-alat elektronik. Nah, melakukan transaksi dengan alat-alat elektronik itu kategori perdagangan elektronik. Nah, proses perdagangan elektronik sendiri itu bagaimana? Yang pertama, perlu melakukan pengendalian akses dan keamanan ya. Ini pengendalian akses dan keamanan untuk membangun kepercayaan ya terhadap keamanan antara pihak satu dengan pihak lainnya ketika melakukan transaksi dengan perdagangan elektronik ya. Jadi harus pastikan yang penjual itu juga tidak menipu, yang membeli juga tidak menipu. Nah, itu sehingga ada validasi, otorisasi, akses ya, fitur keamanan dan seterusnya. Dan yang kedua, profil dan personalia. Ya, ini digunakan untuk mengumpulkan data-data personal ya, perilaku yang dilakukan di sebuah perusahaan atau sebuah individu dalam situs ya. Nah, ini memang profil dan personalia ini nanti tahapannya ini
membuat profil, membuat informasi data pribadi ya. Kemudian menggunakan perangkat lunak untuk melacak kegiatan, kemudian memberikan umpan balik ketika melakukan transaksi ya kepada pemilik akun-akun ya yang melakukan transaksi dengan pemilik akun-akun tertentu. Nah itu bisa dilakukan validasi apakah itu betul-betul atau tidak ya. Jangan sampai kita transaksi dengan istilahnya penjual fiktif ya, itu meminimalisir hal-hal seperti itu ya, karena memang perdagangan elektronik ini ya namanya aja jagat maya, dunia maya ya, kita tidak bisa ketemu langsung, jadi kita keabsahan validitas itu perlu diteliti dulu, intinya teliti dulu sebelum membeli. Lebih baik konfirmasi dulu sebelum membeli daripada nanti sudah terlanjur beli terus produknya tidak sesuai harapan ya. Itu. Dan yang ketiga, melakukan pencarian, manajemen pencarian. Nah, ini berarti bagaimana mencari atau mempertemukan antara pembeli dan penjual secara efektif dan efisien ya. Nah, ini biasanya menggunakan kode-kode atau nama-nama produk yang spesifik. Nah, itu manajemen pencarian. Nah, sekarang di e-commerce ya, istilahnya katakanlah di marketplace, di aplikasi e-commerce itu sudah ada ya manajemen pencarian. Teman-teman tinggal klik search produk apa yang dicari, diketik aja, otomatis nanti akan muncul. Nah, itu proses perdagangan elektronik yang ketiga. Dan yang keempat, muatan dan katalog, berarti terkait dengan konten-konten yang ditawarkan, katalog yang ditawarkan pada sebuah toko online misalnya. Nah, itu proses yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, manajemen alur kerja. Jadi dia akan mengatur, sistem itu akan mengatur bagaimana alur kerja bisnis elektronik itu agar dapat membantu karyawan dan perusahaan agar bisa memproses transaksi-transaksi secara efektif dan efisien dan baik ya. Selain itu juga kerjanya dia lebih mudah, lebih efektif ya dalam melakukan bisnis perdagangan elektronik. Nah, ini bisa menggunakan perangkat lunak ya. Dan yang keenam, notifikasi ya. Notifikasi itu penting karena ini nanti akan memberikan reminder, pengingat bagi beberapa pihak yang memang akan dituju ya. Misalnya bagi pelanggan, nanti pelanggan itu akan di reminder misalnya. Nah, kemudian aktivitas manajemen ya juga bisa di reminder ya. Kemudian yang ketujuh ada kolaborasi dan perdagangan. Nah, ini proses bisnis elektronik ini terdiri dari kolaborasi yang penting dan pelayanan yang penting dalam hal perdagangan ya, di mana informasi itu harus terintegrasi antara pelanggan, pemasok, dan owner atau pemegang saham. Nah, kemudian dalam proses bisnis elektronik tentunya pembayarannya juga menggunakan pembayaran elektronik. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, ini memang untuk mendukung kemudahan transaksi ya, sehingga proses perdagangan elektronik itu juga lebih baiknya memang sistem pembayarannya juga secara elektronik. Nah, macamnya banyak, bisa proses pembayaran melalui situs, kemudian pengiriman dana secara elektronik, transfer ya, atau pembayaran elektronik yang aman ya, dengan transaksi online ya, melakukan menginskripsi ya data yang melintas antara pelanggan dengan pedagang, kemudian menginskripsi data yang melintas antara pelanggan dan dengan perusahaan yang mengotorisasi transaksi kartu kredit ya, atau membuat informasi yang pekan menjadi offline. Nah, ini memang proses-proses pembayaran elektronik ini paling mudah kita jumpai saat ini ya di e-commerce ya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman terkait dengan proses bisnis elektronik ya. Kalau kita gambarkan ini
ada pelanggan, kemudian terhubung dengan server yang akan nanti akan meneruskan ke bagian-bagian lainnya dalam sistem bisnis elektronik ya, bisa kartu kredit, rekening bank, pembelian online, pembayaran tagihan ya, kemudian ada bill point ya, seperti itu. Nah, itu. Nah, mungkin itu pertemuan kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Yes. Berarti saya kurang lurus.